Alhamdulillah sehat juga Bunia. Bunia pada siang hari ini Bunia akan melakukan kucing ya? Iya Bu, hari ini saya berencana melakukan kucing. Nanti saya sebagai coachnya, kemudian rekan saya nanti Pak Stefna akan menjadi kucingnya. Seperti itu Bu. Sebagai langkah awal, saya akan mereview beberapa hal yang harus kita diskusikan di dunia, terutama terkait dengan proses kucing. Nah, begini Bunia, pada kucing hari ini antara coach dan kuci itu yang saya amati. Kemudian yang akan saya nilai sesuai dengan duduk penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum? Nah, kemudian saya itu akan mengamati Bunia selaku coach, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, terus dan kucing itu respon dengan baik pertanyaan dari coach tadi. Nah, yang terpenting untuk sesi kucing tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing ya. Oke. Nah, pertanyaan apa kompetensi yang pertama ini yang akan Bunia kembangkan dalam sesi kucing? Untuk yang saya kembangkan dari sesi kucing nanti adalah kompetensi kucing tentang membuat pertanyaan berbobot Bu. Harapan saya nanti dengan saya membuat pertanyaan yang terbuka, yang berbobot, akhirnya kucing saya nanti bisa menyampaikan permasalahannya sehingga tercapai solusi-solusi. Seperti itu Bu. Betul Bu, kalau seperti itu nanti kira-kira apa yang ingin dicapai ketika kegiatan kucing ini Bu? Saya berharap nanti kucing saya mampu menemukan solusi dari masalah yang terjadi pada beliau, sehingga masalah-masalahnya dapat terselesaikan sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Harapannya seperti itu. Kalau betul begitu, indikator ketercapaian apa yang ingin Bunia dapatkan dari sesi kucing pada siang hari ini? Indikator ketercapaian ketika kegiatan kucing pada siang hari ini saya anggap berhasil jika kucing saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau begitu saya pikir cukup sekian di Bunia. Praobservasi prosesnya ini silakan Bunia melanjutkan sesi kucing dengan kucingnya. Itu terima kasih. Sama-sama Bunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mus, Pak Stres. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mempraktikkan kucing. Saya berperan sebagai coach, Bu Mus sebagai pengamat, dan Pak Stres sebagai kucingnya. Dan beberapa waktu yang lalu kan Pak Tris menyampaikan WA saya Bu, beliau ini katanya mau sharing tentang permasalahan yang beliau hadapi. Jadi pada kesempatan ini monggo Pak Tris nanti bisa menyampaikan permasalahannya apa gitu ya Pak Tris. Namun sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada Pak Tris, kira-kira apa sih yang Pak Tris harapkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Saya kepingin sharing ini nanti menemukan solusi yang akan kita pakai, saya pakai dalam kegiatan yang itu, sehingga nanti tidak ada lagi permasalahan. Insya Allah ya Pak Tris. Baik Pak Tris, menurut Pak Tris apa sih sebetulnya permasalahan yang panjenengan hadapi sekarang? Saya ini melihat ini Bu, anggota OSIS saya itu kok sekarang semakin lama semakin kesini saya lihat kok kekompakannya mudah, keaktifannya juga sudah hilang gitu. Ini
saya ini masalah ini saya membutuhkan yang namanya sharing dari dengan tahu nanti bisa memecahkan masalah. Iya, Pak Tris. Baik Pak Tris, jadi Pak Tris mengamati bahwa siswa anak-anak OSIS di sekolah Pak Tris sekarang sudah mengalami penurunan motivasi. Iya. Dan menurut Pak Tris untuk indikator anak-anak itu dikatakan motivasinya menurun itu seperti apa Pak? Ya, ini saya lihat beberapa kali ketika saya undang rapat dari 30 anak yang hadir itu hanya 20, kadang 15 gitu. Terus masuk ketika ada kegiatan yang datang cuma itu saja, kok semakin lama semakin berkurang. Apakah dengan melihat yang seperti itu, apakah Pak Tris sudah bertanya kepada siswa kenapa kok seperti itu, kenapa kok tidak mau datang? Sampun Pak? Sudah. Nah, saya ketika bertanya itu tidak di forum apa, tapi saya dikatakan satu-satu kenapa ya kira-kira ya, kok semakin lama kok kamu kok seperti ini. Nah, seperti itu ada yang menjawab, Pak sibuk Pak, loh kok sibuk, padahal ini kan OSIS untuk bersama. Nah, bagaimana kalau semua sibuk, kegiatan jadi tidak berjalan. Terus anak, Pak Tris tahu nggak kesibukannya anak itu apa? Ada yang namanya SMA SMK, ada yang pas itu praktek, ada yang pas istirahat itu pacaran kan itu, dan ya terjadi juga malasnya gitu, sudah mulai ada rasa itu karena terutama yang anak-anak senior, menganggap dirinya senior ya sudahlah, gitu. Merasa bisa. Iya. Oke Pak Tris, dari alasan-alasan itu tadi kira-kira Pak Tris bisa nggak kira-kira solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan gejolak-gejolak muncul dari anak-anak seperti yang tadi, mungkin mereka kesulitan ketika membagi waktu dengan pekerjaan tugas, kemudian ada yang asik pacaran ya Pak Tris. Kira-kira solusi untuk itu apa ya Pak? Saya mencoba berpikir sejenak, terus ini akan saya refresh kembali, kan seperti HP atau laptop itu saya refresh kembali biar segar. Saya mengingatkan mereka kembali, kalian tujuan kalian di sini kan ikut dulu seleksi, katanya mau membangun OSIS, membangun organisasi yang baik. Ayo kita kembali ke tujuan semula, hilangkan perbedaan-perbedaan, hilangkan senior junior. Ayo kita kembali fokus bahwa kita satu organisasi OSIS. Itu salah satu caranya, saya kira seperti itu. Selain itu kan ada solusi yang lain selain memberikan motivasi, mengingat tadi kan Pak Tris mengingatkan kembali tentang tujuan anak belajar, tujuan anak ikut menjalani OSIS ya Pak ya. Apakah ada solusi lain juga? Saya mencoba nanti yang kedua solusinya adalah kerjasama dengan atasan kami, kesiswaan, dan juga kepala sekolah membuat organisasi ini juga menarik. Salah satunya adalah dilengkapi sarpasnya. Nah, di publikasi itu ada yang namanya nanti setiap hari konten memberikan laporan seperti ini. Saya minta peralatannya. Di samping itu solusi yang ketiga saya kira adalah melakukan pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini seminggu sekali, tapi nanti biar tidak bosan, saya ingin anggaplah minggu pertama olahraga, minggu kedua nanti senam, minggu ketiga apa gitu. Di situ saya mencoba, moga-moga ini menjadi berhasil, anak-anak menjadi aktif dan kompak lagi. Ada 3 hal yang menurut saya kok kelihatannya bisa dilakukan. Jadi untuk mengatasi masalah tadi, Pak Tris akhirnya menemukan solusi bahwa yang pertama Pak Tris akan memberikan motivasi dengan cara mengingatkan kembali tentang tujuan anak-anak sekolah, belajar, dan juga menyalurkan diri sebagai anggota OSIS. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi, Pak Tris akan bekerja sama dengan kesiswaan dan kepala sekolah untuk memberikan sarana, salah satunya dan kekurangannya adalah sarana prasarana. Dilengkapinya sarana prasarana, dan yang ketiga tadi kalau nggak salah Pak Tris ingin membuat program-program ya Pak ya, program kerja di OSIS itu dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak termotivasi untuk itu kegiatan
kegiatan OSIS, dan yang terakhir tadi pembuatan jadwal pertemuan rutin. Seperti itu ya Pak Tris ya. Masya Allah sekali Pak Tris, ide-ide dari panjenengan sangat baik sekali. Saya rasa untuk permasalahan yang disampaikan Pak Tris tadi, insya Allah dengan 4 ya, kalau saya sebutkan tadi ada 4 langkah yang akan Pak Tris jalankan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Amin. Alhamdulillah ya Pak Tris ya, dari solusinya sudah ketemu Iya. Pak ya. Panjenengan tinggal melaksanakan. Menurut Pak Tris, kira-kira kapan nih Pak Tris waktu yang tepat untuk memulainya? Ini ada yang namanya bulan baru, tanggal baru. Nah, Semangat baru. Iya, semangat baru akan kami lakukan bulan Oktober ini. Semoga kedepannya diawali dengan niat dan nanti yang langsung praktek, insya Allah keaktifan dan pemakan anggota itu terjaga. Pak Tris, kalau Pak Tris di awal bulan Oktober ini sudah bisa melaksanakan ya, merencanakan melakukan tahap awal dari solusi-solusi itu, kira-kira kapan Pak Tris kita bisa ketemu untuk merefleksikan langkah-langkah yang panjenengan ambil untuk mengatasi permasalahan. Ini berarti minggu kedua bulan Oktober nanti bisa kita refleksikan Bu, apakah berhasil cara-cara kita itu untuk kembali refresh anak-anak di keaktifan dan kepemimpinan. Jadi minggu Oktober minggu kedua ya Pak ya, kita bisa merefleksikan kegiatan itu. Merefleksikan langkah-langkah sudah dilakukan. Dan Pak Tris, menurut Pak Tris sekarang bagaimana rasanya setelah kita ngomong ini, atau masih ada unek-unek yang disampaikan Pak Tris? Ya, saya kalau tidak menyampaikan unek-unek, kalau saya pikir sendiri itu juga pusing. Makanya perlu sharing dan diskusinya. Nah, dari sini saya diberikan penguatan oleh panjenengan. Biar apa? Biar saya ketika berjalan, ketika ada di OSIS ini, saya juga lebih nyaman begitu. Amin Pak Tris, semoga nanti rencana-rencana yang sudah diberikan oleh Pak Tris tadi bisa berjalan dengan lancar ya Pak Tris ya. Pak Tris harus tetap semangat, jaga kesehatan sehingga nanti siswa OSIS bisa semakin semangat lagi menggunakan roda OSIS di SMA. Saya terima kasih Pak Tris ya dengan panjenengan bercerita. Mungkin dari sisi lain Pak Tris mendapatkan solusi yang panjenengan temukan sendiri. Namun di sisi lain alhamdulillah dengan panjenengan bercerita ini semakin menambah wawasan saya dalam penyelesaian masalah-masalah siswa di sekolah. Sehingga saya semakin tahu anak SMK itu masalahnya seperti ini, solusinya seperti ini. Siapa tahu nanti saya menghadapi masalah yang serupa ya Pak ya, mungkin kami di SD dapat masalah yang serupa, kami bisa mengambil contoh solusi yang bisa diambil itu Pak Tris, kita saling belajar. Ada yang mau disampaikan kembali Pak Tris? Sudah Sambung ya Pak. Baik Pak Tris, terima kasih untuk sharing siang hari ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Kulia tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Gus, menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Tadi kunci saya sudah menyampaikan permasalahannya dengan rinci, kemudian kunci saya juga mampu menemukan solusi-solusi yang insya Allah nanti dapat dilaksanakan di bulan Oktober ini Bu. Kemudian saya tadi juga merasa sudah mulai belajar membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kunci saya menyampaikan permasalahannya dengan cara yang terbuka dan terbuka seperti itu. Alhamdulillah seperti itu Bunia. Saya akan melakukan observasi lanjutan ya, pasca observasi bersama dengan Bunia yang tadi Bunia melakukan sedikit pertanyaan terkait kucing tadi Bunia. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan oleh
Coach saat melakukan coaching tadi punya ketercapaiannya apa yang diinginkan. Jadi tadi kan disampaikan di awal bahwa Puji berharap menemukan solusi dari kegiatan Puji ini dengan tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengajak orang untuk terbuka menghadapi masalahnya dan akhirnya menemukan solusi-solusi itu yang sudah dilakukan. Puji saya tadi bisa menyampaikan solusi yang beliau akan ambil untuk menghadapi masalah tersebut. Baik, kalau seperti itu gurunya sudah berhasil melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Nah, gurunya mohon izin saya tadi memberikan catatan saya tadi selama proses coaching ya. Catatan saya secara keseluruhan gurunya tadi sudah menyampaikan alur coaching sesuai alur kita, sudah baik, sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah serta mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi dan tindak lanjutnya. Nah, dengan apa yang diharapkan tadi sudah berjalan dengan baik. Juga tadi saya mendengarkan percakapan antara coach dan coach tadi itu tentunya saya berfokusnya terhadap coach gurunya saat coaching tadi. Nah, di situ saya sudah menemukan beberapa yang saya tadi sudah menunjukkan kehadiran yang utuh, terus juga sudah mendengarkan kesah dari kunci tadi, menggiring bagaimana seorang kunci menyampaikan pendapat dan menemukan solusinya serta menemukan jalan keluar yang ditemukan sendiri oleh kunci tadi. Punya harapannya semoga proses coaching ke depan lebih baik lagi karena dengan pengalaman ini pasti kita bisa ambil hikmahnya. Nah, kemudian jadi ke depan kira-kira kompetensi apa sih yang gurunya inginkan berdasarkan hasil coaching sendiri yang harus dikembangkan? Jadi kalau saya sih Bu merasa memang untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu kadang-kadang suka ngeblank gitu. Jadi saya ingin mengembangkan potensi itu. Saya ingin bisa atau terampil dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk uji saya. Baik, gurunya luar biasa sekali. Ya kita tuh memang harus memahami alur kita dalam sesi coaching gurunya. Saya pikir cukup ya untuk pasca observasi ini. Semoga di lain waktu bisa menunjukkan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali terima kasih masukannya. Semoga saya juga mampu mengembangkan diri saya menjadi coach dalam kegiatan coaching atau pelaksanaan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.